Saya sangat mengenal beliau. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati, tidak sombong sama sekali. Bicaranya halus, menusuk ke hati. Tetapi beliau dicintai oleh agen Volten di seluruh dunia. Tanpa lama-lama, mari kita sambut luar biasa CEO Volten Internasional, Bapak Galan Jomodara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada MC kita ya. Ya, karena di Indonesia nggak ada MC lain, harus dibawa dari Bandung ya. Karena satu-satunya MC spesial ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dengar dari Coach Edi. Coach Edi dengan saya lebih kurang lebih sama ya. Karena kalau dia malaikat, saya setan. Jadi Bapak Ibu sudah ketemu malaikat, sekarang sudah tiba waktunya ketemu. Tadi saya Coach Edi tanya, Jogja harus buka cabang. Ya. Ada yang bilang, kenapa? Jogja istimewa. Saya setuju banget. Saya setuju. Saya sudah ke Jogja berulang kali. Jogja memang istimewa. Ya. Tapi kalian istimewa nggak? Jangan Jogja istimewa, kalian enggak. Ya, dan kalian harus lihat, bukan Jogja istimewa, saya harus istimewa. Jadi gini, kalian bisa bilang kalian istimewa, biar saya lihat mukanya dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi sering ya kita harus lihat ya, di Indonesia terutama. Bahkan saya jelekkan Indonesia sebentar bisa ya? Bisa pulang kan? Kalau orang Indonesia suka bilang luar biasa dahsyat. Kalau bilang gimana kabar? Luar biasa dahsyat Pak, dahsyatnya di mana? Saya gini, Coach Edi antusias mau ada cabang di Yogyakarta. Saya enggak. Saya belum nampak omsetnya. Ya, Bapak harus gini, Coach, kita harus ada cabang di Jogja karena saya akan sign up enroll 2.000 orang bulan ini, 100 orang bulan ini. Gak ada yang bilang gitu. Semua mau cabang. Gak ada komitmen, kita yang komit. Ya, lihat Pekanbaru ya. Pekanbaru akan malu dengan Jogja. Karena walaupun Bapak buka cabang di Pekanbaru dulu, Jogja akan bagi omset lebih besar. Kalau gitu kan, semangat orang Jogja. Baru bilang orang Jogja istimewa. Ini Jogja istimewa, orangnya enggak. Oke, Bapak. Oke, ada guru atau dosen di sini? Guru. Oke. Ini percaya dan yakin, dalam bahasa Inggris believe and trust. Ada beda nggak antara kata percaya dan yakin? Beda. Yakin itu penuh dan melakukan. Kalau percaya hanya lihat saya percaya tidak melakukan. Terima kasih karena membingungkan saya. Saya pikir saya akan lebih paham ya. Terima kasih Ibu. Ya, tapi kita kan sering bilang percaya, yakin. Tapi kadang kita lihat mendalami percaya dan yakin. Sering suatu perkara itu kita percaya tapi tidak yakin. Seperti di Volten juga ya. Kita percaya bahwa kita bisa percaya bahwa orang bisa dapat Pajero Sport, Porsche Panamera di Volten. Tapi kita tidak yakin kita bisa dapat. Kita hanya percaya Volten akan kasih mobil gratis. Jadi kita masih mencari siapa yang akan dapat. Kita lupa melihat di cermin, kita juga bisa dapat. Karena kita tidak yakin, kita hanya percaya. Jadi Bapak Ibu harus melihat, dia bilang, Coach Edi tadi bilang, Porsche, semua semangat. Benar yakin kamu akan dapat. Kita lihat usaha kita. Hari ini tanggal 11 hari, lihat usaha, jangan lihat usaha 2 bulan. Lihat usaha 11 hari Maret.
Kemudian kamu lihat diri kamu. Sekarang kamu percaya atau yakin kamu akan dapat mobil gratis? Gimana usaha 11 hari? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah usaha 11 hari ini membanggakan kita? Atau memalukan kita? Malu mau bicara. Udah sign up berapa belum, Pak? No. Jadi kita tahu ya. Untuk sukses, bukan saja dalam world tank ya, dalam hidup, kita harus mempunyai keyakinan 100%. Tidak bisa diganggu. Tidak bisa. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Kalau mau sukses, kita harus percaya dan yakin dengan siapa? Diri sendiri. Fail. Salah. Dalam waktu 1 detik kamu udah lupa Tuhan ya. Jadi pesanan saya tetap sama, pintu taubat masih terbuka. Gimana kita positif, kita usaha, kita tetap harus tahu bahwa ada satu kuasa di atas kita yang boleh membantu. Ini penting ya. Kita lakukan apa saja, hidup dan bisnis. Ya, kita harus yakin bahwa Tuhan merestui kita, ya, memberkati kita. Benar? Benar. Tapi begini, Bapak Ibu yakin nggak dengan Tuhan? Yakin atau percaya? Siapa di sini? Percaya. Contoh, Ibu dosen tadi nama apa? Namanya siapa? Ibu Puliati. Contoh, percaya, keyakinan itu harus murah. Kita yakin. Ya benar. Kadang baru ini saya bicara di Jakarta, kembali itu ada agent telepon, Pak Balan, saya berdoa seperti apa yang Pak Balan bilang. Tapi setelah saya ketemu 3 orang, 3 tidak gabung. Gimana sekarang Pak Balan? Dua sebab. 1, Tuhan sayangkan saya lebih dari dia. Kenapa? Tuhan tahu kalau dia bergabung dengan saya, dia akan rekodkan saya dan hancurkan bisnis saya. Jadi Tuhan tidak mau membuka hati beliau. Jadi kadang semua yang berlaku ada hikmah, bro. Tuhan tidak mau membuka hati dia. Tuhan sayangkan saya. 2, mungkin Tuhan sayangkan dia. Dia lihat ini setan. Saya tidak serius. Kalau dia bergabung dengan saya tidak bisa membawa dia ke arah kesuksesan. Jadi Tuhan tidak membuka hati dia karena Tuhan tidak mau dia bergabung dengan orang yang tidak tepat. Kadang orang tidak bergabung dengan kita bukan karena dia tidak suka, dia tidak nampak dalam diri kita kesuksesan. Kita belum tunjuk, kita tidak tunjuk pada mereka kita serius. Kita masih sembunyi-sembunyi, malu mau bicara. Kita bukan jual narkoba, jual kopi. Mau malu apa? Benar kan? Jadi kita percaya dengan Tuhan ya. Nomor 2 baru percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri begini. Saya sering bilang di Volten hanya ada 1 orang yang paling ganteng. Saya. MC juga tadi kurang ganteng. Sering kemana-mana Malaysia saya bilang. Saya bilang saya paling ganteng. Ada yang baru ini bilang, Pak Balan, nggak malu ya? Kenapa? Sering bilang ganteng. Kita udah bosan dengar Pak Balan bilang Pak Balan ganteng. Kamu bosan bukan masalah saya. Kalau kamu nggak nampak saya ganteng, itu bukan masalah saya. Untuk saya ganteng cukup. Benar kan? Sama juga kalau Bapak Ibu percaya diri, yakin akan sukses, setiap kali lihat diri di kaca harus kelihatan. Setiap kali lihat Pajero Sport di jalan, harus lihat itu Pajero saya. Orang lain beli duluan. Karena percaya bahwa yakin kita akan dapat yang gratis. Jadi itu percaya diri lihat. Warna putih, gak cantik lah. Nanti saya ambil yang merah kan. Udah yakin, udah nampak bahwa kita Pajero Sport beli ada di depan rumah. Itu percaya diri.
Dan bila kita lihat, kita yakin bahwa kita dilahirkan untuk sukses. Lihat dalam kaca, sekarang hidup pas-pasan yang sekarang itu sementara. Karena hari ini saya susah untuk senang besok. Jadi saya ini harus lihat. Dan jangan lihat apa yang kurang. Lihat apa yang lebih dalam diri Anda. Apa bedanya Anda dengan orang lain? Apa kekuatan Anda? Kenapa Anda harus sukses? Anda wajib sukses. Yang percaya diri itu. Contoh, kapan pemilu ya? Tahun depan. Mau pilih siapa? Pasti ya. Kabalan. Pemilu yang sebelum ini tahun berapa? Siapa yang coblos di sini? Semua coblos. Semua coblos. Kenapa? Karena kewajiban sebuah negara. Kewajiban. Ibu coblos. Sepertinggal coblos. Dan kenapa? Kenapa coblos? Warga Indonesia, siapa lagi? Anak muda coblos nggak? Kenapa? Harus wajib sebagai warga negara. Sampaikan suara, siapa mau dengar suara kamu? Sering kita dengar orang bilang, ini suara saya wajib negara, saya memilih masa depan negara. Coblos itu bukan kewajiban. Itu adalah hak kamu sebagai warga negara Indonesia. Kalau kamu itu hak kamu, tidak ada orang yang boleh ambil hak kamu, benar? Walaupun kamu di penjara, kamu ada hak nggak coblos? Ada. Karena itu hak kamu. Jadi hak kamu tidak boleh disentuh, diambil oleh orang lain. Walaupun kerajaan, walaupun pemerintah. Karena itu hak kamu. Jadi kalau kamu percaya diri, kamu harus percaya, yakin bahwa sukses adalah hak kamu. Tidak ada siapapun, melainkan Tuhan, boleh mengambil hak kamu untuk sukses. Sukses hak saya, kaya hak saya. Siapa mau berani ambil? Jadi itu baru percaya diri. Itu baru percaya diri. Saya sering bilang begini. Nothing can stop me. Nobody can stop me. I am unstoppable. Jadi keyakinan diri bahwa saya akan sukses. Itu harus percaya, yakin 100%. Bapak Ibu harus lihat diri Bapak Ibu sebagai orang yang sukses. Kedua, tim leader. Gimana mau percaya tim leader, Pak? Saya nggak suka leader saya. Pak Anang itu sering reportkan saya. Siapa minta Bapak Ibu suka leader Bapak Ibu? Kita minta ikut cara sukses saja. Ini leader nggak suka lah, leader nggak. Kita sudah harus percaya pada leader. Kalau mereka sukses hari ini, ada sesuatu yang mereka lakukan dalam bisnis ini tepat. Ada cara yang mereka lakukan itu benar. Kita ikut itu. Kita ikut cara kerja mereka. Bukan kita ikut cara mereka makan, cara mereka ngopi. Cara kerja mereka. Dan kita yakin bahwa mereka adalah penunjuk jalan. Guide untuk kita ke arah sukses. Walter. Ini ramai yang datang dari perusahaan lain, betul? Ada nggak? Ada ya. Sering saya bilang gini, kalau sudah dapat istri baru, jangan ingat janda lama. Sudah di Walton, lihat Walton. Jangan lihat janda lama saya rambut panjang, sini kamu rambut pendek. Nah, itu sudah janda, Bang. Cantik gimana pun. Jadi kalau sudah di Walton, Anda harus beri keyakinan 100% dengan Walton. Anda beri 100% dengan Walton. Yang tidak boleh lagi bandingkan sana dengan sini. Ya, sudah komit, oke 100% sampai sukses. Ya. Oke, kenapa keyakinan ini penting?
Kalau kita kurang keyakinan, kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Keyakinan mereka tergantung pada keyakinan kita. Jadi kita harus yakin 100% baru kita bisa transfer keyakinan ini 100%. Dalam bisnis network, ya apa yang kita lakukan adalah transfer of confidence. Kita transfer keyakinan kita pada mereka. Kalau keyakinan kita 50%, berapa banyak yang kita bisa transfer? 50%. Kalau keyakinan kita 100%, kita bisa transfer berapa? 100%. Saya keringat, panas di sini. Benar kan? Bukan, hidup memang panas, Pak. Memang panas. Oke. Walten ya. Jadi memang kita lihat di Indonesia perusahaan seperti Walten bukan baru. Betul? Banyak perusahaan yang datang dan pergi. Ya. Untuk meningkatkan keyakinan kita, kita harus pelajari apa bisnis ini, Walten ini tepat untuk kita. Walten bukan perusahaan yang terbaik. Walten bukan perusahaan nomor 1. Karena kalau kita mau sukses, kita nggak bisa cari perusahaan nomor 1 atau perusahaan yang terbaik. Kita mencari yang cocok dengan kita. Pada tahun 1994, Ratu Cantik Dunia, Miss Universe dari India, namanya Sushmita Sen. Pernah dengar nama itu? Kalau nggak pernah, Google. Daerah pun kamu bisa Google ya. Cantik, tinggi sama tinggi saya. Jadi waktu itu saya pikir, saya mau nikah dengan dia. Kenapa? Dia wanita tercantik di dunia, terbaik di dunia. Tapi cocok nggak dengan saya? Waktu itu saya lihat rekening saya, uang di rekening nggak cukup beli makeup untuk dia. Jadi saya lihat, saya lihat baca tentang dia nggak pandai masak. Saya pandai makan. Cocok nggak? Ya, kadang kita begini, kita mencari yang terbaik, kita lupa melihat cari yang cocok dengan kita. Jadi Walten bukan perusahaan yang terbaik, tapi ini memang perusahaan yang cocok untuk orang, terutama Indonesia. Ya, oke, perusahaan yang baik mungkin tidak tepat, tapi perusahaan yang tepat sudah pasti baik untuk kita. Ya, kita mencari yang baik untuk kita ya, bukan yang terbaik di Amerika. Dulu ada satu penelitian dia bilang begini di Switzerland, minum wine ya, satu hari 1 kali baik untuk tubuh. Jadi ada teman saya di Malaysia, dia bilang, oh ini bagus, saya pun mau ikut. Dia juga minum, hatinya rusak. Dia bilang, tapi penelitian bilang minum wine bagus. Minum wine bagus untuk orang di Switzerland karena sana dingin tiap-tiap hari. Dia minum di Malaysia, atas panas, dalam juga panas. Matilah. Jadi jangan kita tengok terbaik sana, terbaik sini. Yang penting baik untuk kita. Jadi perusahaan yang tepat untuk kita, yang cocok dengan kita akan selalu baik. Jadi apa yang kita ingin mungkin Bapak Ibu kenal Walten? Perusahaan yang sedang berkembang, growing company, baru 4 tahun di Malaysia, baru beberapa bulan di Indonesia, masih baru. Ini anak kecil, growing company. Anda berpeluang bangun ataupun berkembang bersama perusahaan. Nama Anda masih boleh diingat oleh top management. Acara sebegini masih bisa undang CEO datang. Saya dulu di satu perusahaan yang cukup besar di dunia. Waktu CEO datang, member-member harus bawa teropong. Teropong betul. Kenapa?
Mereka nggak bisa salam dengan CEO. Mau ketemu CEO harus telepon dari jauh. Oh, CEO ganteng. Tapi ini kan growing company. Anda masih berpeluang bersama. Kenapa? Kita akan sukses sama-sama. Jadi bisnis ini juga kita bukan buat untuk hari ini. We build a business that lasts a lifetime. Kita jalankan bisnis, membina bisnis ini untuk masa depan, untuk seumur hidup kita. Perlu credential, sudah dibuktikan. Yang mau sukses tidak perlu S1, S2 atau apa. Bisnis spontan. Kalau pendidikan kita hanya SD pun bisa sukses di sini. Enggak dihitung. Cewek atau cowok, banci juga bisa sukses. Kenapa di sini kesuksesan datang dari bukan siapa Anda, apa yang Anda sanggup lakukan. Sanggup nggak usaha? Siapa yang sanggup usaha pasti sukses di sini. Dan di Walten ini adalah kombinasi dua industri besar, networking dan e-commerce. Sering bila saya datang ke Indonesia, orang Indonesia bilang, Pak Alan, di Indonesia banyak perusahaan multi level. Banyak nggak? Banyak. Berapa banyak? Berapa banyak? 300? Ada? Nggak ada. 221? Maksimal lah kita bilang 300. Penduduk Indonesia berapa? 278 juta. Di Malaysia penduduk Malaysia 30 juta. Perusahaan legal 600, perusahaan ilegal 400. Yang Bapak Ibu sering ketemu di sini adalah yang ilegal. Kemudian jelekkan Malaysia. Yang gabung-gabung. Ya, di sana 30 juta 1000 perusahaan. Kapan di sini 300 jadi banyak? Jadi kita menggabungkan dua industri besar. Platform baru ya, networking dan e-commerce. Ini suatu yang baru. Ini adalah bisnis zaman now. Kalau kita masih mau ikut cara lama, kita sudah ketinggalan zaman. Kita harus lihat trending sekarang apa. Bukan trending apa yang artis lakukan aja. Trending bisnis juga harus kita lihat. Saya nggak basa-basi ya seperti Coach Edi, sopan. Ya. Saya straight to the point ya. Karena saya berani di Jogja. Nah, karena ada Pak Andan. Kalau ada apa aja dia akan selamatkan saya. Ini kita bilang dengan e-commerce ya. E-commerce bermula tahun 1994 oleh Amazon. Lihat omset Amazon sekarang. Setiap tahun meningkat bilion. Karena sekarang adalah bisnis e-commerce. Alibaba. Ada yang bilang Alibaba sukses Pak, dia kena ada 40 pencurinya. Ini Alibaba dari Cina. Lihat hari ini besar sukses. Ini di Malaysia e-commerce. Ini Indonesia. Mereka juga sudah prediksi e-commerce akan meningkat. Ya, lihat network marketing, direct selling. Tiap tahun naik, kita aja bilang, parah, multi level sudah. Direct selling naik. Ini di Asia. Mereka lihat akan menjadi salah satu negara yang akan jadi besar di industri direct selling adalah Indonesia. Ini bisnis jualan langsung Indonesia serap 17 juta tenaga kerja. Dari mana 17 juta ini datang? Ini baru permulaan. Dan mereka lihat berperan penting bisnis direct selling jadi tumpuan masyarakat. Sekarang karena orang tahu satu-satunya cara kita menjadi miliarder bukan dengan usaha lagi, dengan berbisnis. Salah satu bisnis yang bisa jadikan kita miliarder adalah network marketing. Jadi kita tahu, kita sudah berada di platform yang sama. Sebab itu di Walten hari ini kita keluarkan app kita, gabungkan network marketing dan juga direct selling untuk Anda, untuk masa depan. Ya. Oke, netcommerce ini apa? Networking kita sudah tahu, kita sudah biasa, ya. Tapi kita sedang develop app kita.
Satu hari kita akan ada mall kita sendiri. Di mana di Mall itu kita akan boleh beli apa saja. Siapa di sini ibu-ibu ramai hari ini ya? Siapa pernah beli jilbab di online? Sering. Oke, ibu dosen. Saya suka warna birunya sama. Bu, kalau ibu beli jilbab online dapat apa? Dapat jilbab aja ya? Lain? Ya, pas ongkir gratis, udah nggak kita. Itu aja. Baik beli di warung tepi jalan pun sama kan? Ya, sama. Susah-susah. Kadang saya pernah ya, teman saya beli biru dapat hijau, beli hijau dapat merah. Pernah nggak gitu? Tapi nanti bila kita punya Mall datang, ibu tetap bisa beli jilbab di situ. Tapi di situ dapat CV, dapat komisi lagi, dapat RP lagi. Mungkin satu hari oleh kerana ibu beli jilbab, dapat mobil juga. Nah, kenapa dapat mobil? Saya beli jilbab di Mall. Jadi kita akan ada mall kita sendiri khusus untuk ejen-ejen Walten. Dan di mall itu kita tidak akan jual barang-barang yang tidak ada berkualitas. Kenapa? Satu hari orang akan tahu kalau beli di Mall pasti barang itu berkualitas. Sampai begitu kita akan. Ini masa depan, ini masa depan. Jadi saya minta Bapak Ibu lihat masa depan. Jangan lihat masa lalu aja. Lihat masih dulu lihat zaman Pak Harto. Ini sudah mau datang presiden baru. Lihat masa depan, ya. Jadi e-commerce ini sih. Jadi begini, sering ya kita diundang ke banyak perusahaan multi level bisnis begini. Dan setiap perusahaan kita bilang ada orang pembicara datang pakai dasi di depan bilang perusahaan dia adalah perusahaan yang terbaik, betul? Waktu hari ini kita nggak pakai dasi. Oke, tapi kadang kita bingung kan, kalau semua orang bilang perusahaan dia terbaik, gimana pilih? Mau buat pilihan, yang mana tidak baik? Ada nggak orang yang bilang, Bapak Ibu gabunglah perusahaan saya kurang lebih bagus, kadang enggak, mau gabung, ada nggak? Semua bilang terbaik, kadang kita bingung. Hari ini, buat pertama kali, saya mau ajar Bapak Ibu, dia tunjuk gimana nanti pilih perusahaan yang terbaik. Kita lihat Walten ya. Ini baru 4 tahun betul. Bangunan sendiri di Malaysia. Di Malaysia kita ada gedung sendiri yang dimana kita beli cash. Ini penting ya. Perusahaan ini tidak ada utang. Siapa di sini yang masih ada utang? Angkat tangan kalau jangan malu, kita sama-sama. Saya banyak utang budi dengan Indonesia. Utang ya. Ini penting ya. Kalau perusahaan ini utang sendiri tidak bisa selesai, gimana mau menyelesaikan utang Bapak Ibu? Benar kan? Jadi hari ini kita lihat satu perusahaan yang tidak ada utang yang sudah bersedia membantu Bapak Ibu selesaikan utang Bapak Ibu. Ini tidak ada investor. Karena kita di Indonesia perusahaan ini Walten datang sebagai PMA. PMA itu investasinya besar. Kalau nggak salah saya dulu $1 miliar. Besar. Kita harus investasi. Kita punya cabang di Malaysia. Kita ada 4 atau 5 cabang. Kantor di Indonesia, Kamboja, India, Thailand, Brunei. Dan di Indonesia kita punya pabrik. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah bikin usaha multi level atau net direct selling lebih dari 5 tahun? Semua malu makan. Saya 30 tahun. Saya beritahu ya, saya sudah pulang pergi Indonesia dari tahun 97. Saya sudah pegang banyak perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan datang ke Indonesia. Malaysia, China, Amerika, Eropa, Australia buka kantor di Indonesia. Tapi belum pernah ada satu perusahaan yang datang ke Indonesia sebelum ada omset buka pabrik dulu. Hanya satu, Walten. Belum ada omset. Belum ada omset. Orang tanya, kok perusahaan ini gila? Perusahaan dari Amerika aja nggak berani. Karena
kita yakin dengan Indonesia. Kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sebab itu kita yakin kita buka pabrik dulu, buka kantor dulu sebelum kita mencari omset. Bagi aplaus untuk Indonesia. Untuk omset Indonesia. Kita region ekonomi yang tadi. Dan dalam waktu 4 tahun di Malaysia kita sudah sukses besar. Jadi kita tidak datang ke Indonesia mencari sukses untuk membawa ke Malaysia, tidak. Di Malaysia kita sudah besar, kita sudah sukses. Kita datang ke Indonesia mencari omset untuk Indonesia. Jadi niatnya beda ya. Ini kan ya. Dan ini cabang kita yang kita beli cash. Dan ini adalah kantor internasional kita, kantor internasional ya, di Thailand, Cambodia, di Thailand 7 lantai, ya, 7 lantai. Pertanyaan, kok kenapa di Indonesia kecil? Karena di Indonesia kita mau beli gedung sendiri yang lantainya lebih tinggi 2 lantai dari perusahaan lama Pak Anar. Ini kantor kita di Central Park. Ini kita ada cabang di Bandung dan kita tidak ada stokis. Bapak Ibu lihat, ini penting. Banyak perusahaan datang sini buka stokis, benar? Ya. Stokis itu uang siapa? Dia ambil uang orang Indonesia, buka cabang, kemudian sesudah itu tutup. Yang rugi siapa? Orang Indonesia. Lagi tanya, kenapa Walden nggak ada stokis? Kita nggak mau rugikan orang Indonesia. Kita buka cabang sendiri, kalau rugi di Walden. Karyawan sendiri. Dan bukan satu. Kita ada cabang di Bandung. Kita ada sekarang cabang di Makassar. Nanti ada cabang di Pekanbaru dulu. Jogja nanti kita pulang minggu depan kita lihat. Sesudah training apa ada hasil ataupun PHP. Jadi Bapak Ibu tahu kita serius ya. Ya, baru pada kenapa bagaimana memilih. Ini adalah yang penelitian ini dibuat oleh guru-guru network marketing dunia. Ini bukan dari saya ya. Cara memilih ini kita belajar dari top trainer dunia. Dia bilang kalau memilih satu perusahaan yang sesuai harus ada 5P. Jangan sekali-kali gabung di mana-mana perusahaan yang tidak 5P-nya tidak komplit. Jangan. Walau berapapun jangan. Ya. Ini 5P. Nomor 1 tujuan. Kita harus tahu tujuan perusahaan itu apa. Nomor 2 people. Siapa orang-orang di balik perusahaan itu? Nomor 3 produk. Nomor 4 plan. Tetapi yang paling sedih adalah Indonesia. Karena hanya di Indonesia mereka bilang orang pintar konsumsi minum tol angin. Kalau enggak minum, jadi mereka yang minum tol angin pikir udah pintar. Jadi sebab itu rata-rata orang Indonesia bila lihat network marketing mereka lihat plan dulu. Bicara plan gimana? Tapi orang-orang peneliti bilang plan adalah yang keempat. Karena hari ini kalau kita bayar 50%, besok ada yang bayar 51%, mana yang baik? Lusa keluar satu lagi bayar 51,5, mana baik? Sampai kapan nggak akan habis? Jadi kita sering cari plan. Plannya enggak. Yang plan adalah yang dan yang kelima potensi. Apakah masa depan kita terjamin dengan bisnis ini? Jadi kita mau lihat yang ini, apakah Walden memiliki 5P ini? Apakah Bapak Ibu sudah buat keputusan yang tepat? Ya. Oke, kita lihat P yang pertama, tujuan. Ya kita mau tahu ya arah tuju perusahaan ini di mana ya. Kita mempunyai tujuan yang tepat atau tidak. Ini visi kita ya. Menciptakan tingkat bisnis yang setara sejalan dengan visi Walden untuk membuat orang biasa
mendapatkan penghasilan luar biasa. Tujuan kita bukan jadi nomor satu. Tujuan kita adalah kita memiliki paling banyak orang biasa mendapat penghasilan luar biasa. Itu saja. Kita mau lihat Bapak Ibu dapat penghasilan yang tidak pernah Bapak Ibu dapat sebelum ini. Kita nggak mau. Orang bilang, wah perusahaan konten bagus, besar, rame. Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Niat kita adalah Bapak Ibu harus dapat penghasilan. Terlepas dari ras, agama, dan jenis kelamin. Membuat hidup lebih baik. Sebab itu kita bilang transforming life globally. Hidup Bapak Ibu harus berubah menjadi baik. Itu tujuan kita. Ya, membangun insan. Kita mau ya, setiap orang yang tersentuh oleh Walton, hidup mereka menjadi lebih baik. 2023 harus lebih baik daripada 2022. Itu saja. Bapak Ibu bukan saja sukses, tapi menjadi orang yang lebih baik, lebih berilmu, lebih pintar. Bukan hanya dengan konsumsi tolak angin, dengan ilmu dan training yang dapat dari Walton. Saya suka tolak angin. Dan di sini ya, kita mengubah hidup. Dan kita yakin tujuan kita adalah hidup Bapak Ibu harus menjadi lebih baik. Dan kita mempunyai platform untuk menciptakan kesuksesan. Kenapa? Kita tahu ya, bukan semua orang kesuksesannya dari nilai uang. Apa aja Bapak Ibu? Kalau contoh, ada yang bilang, Pak, kalau saya dapat Pajero Sport gratis, saya sukses. Bisa. Ada yang bilang, Pak, saya sukses untuk saya adalah saya bisa keliling dunia. Bisa. Ada yang bilang, Pak, Balan, sukses untuk saya adalah saya membina musyola di desa saya. Itu sukses. Itu juga bisa dapat di Walton. Jadi apa saja yang Bapak Ibu rasa kesuksesan, Walton menyediakan platform itu. Jadi tergantung. Kesuksesan kita bukan kita mau Bapak Ibu ambil kesuksesan yang kita. Apa artinya kesuksesan untuk Bapak Ibu bisa dapat di sistem pendidikan? Kita mau orang-orang Walton pintar, bukan tolangin lagi ya, pintar karena ilmu yang kita sampaikan. Kita ada program training yang luar biasa. Saya suka banget dengan training. Siapa di sini yang pernah ikut training perusahaan multi level sebelum ini? Katakan, ramai ya? Ya. Saya bagi tahu satu hal aja. Selagi Bapak Ibu belum pernah ikut training saya, training Bapak Ibu tidak komplit. Suka hati Bapak Ibu lah. Ini baru dipanggil ngomong. Jadi kita tahu ya, sistem pendidikan ini membantu bukan saja daripada ilmu cara bisnis, keterampilan kita, money management, cara mengatur uang, banyak lagi ya, cara bicara, banyak training-training yang akan disediakan. Karena di Indonesia kita baru bermula. Kita juga ada training. Saya sering lihat Coach Edi buat training WhatsApp marketing. Saya gaptek. Saya pikir, wah WhatsApp marketing cara baru gimana? Banyak training yang kita akan menggunakan teknologi. Ini training program kita ada banyak ya, dari VSS sampai ke Top Leader Retreat. Ini juga akan diatur, kemarin bos bilang ya, kita akan ada Top Leader Retreat nanti, banyak ilmu yang kita belajar. Dan di Walton kita bagi kesempatan yang sama. Artinya apa? Kalau di bisnis normal begini, orang yang bergabung awal dengan orang yang bergabung telat dapat platform yang sama. Tapi kita adil enggak? Tapi kita lihat di sini kelihatan adil. Tapi bila kita lihat di sini, hanya orang atas yang dapat. Orang di bawah enggak dapat kejar orang di atas. Karena platform yang kita bagi sama. Tapi di Walton berbeda. Contoh di sini Pak Andang. Kita gabung telat. Tapi oleh karena Pak Andang gabung awal, dia juga akan sediakan platform
untuk Bapak Ibu mendapat kesuksesan lebih cepat dari dia karena dia akan berbagi platform dengan cara ilmu yang dia dapat. Dan satu hari, jangan bilang Pak Adam, Bapak Ibu juga bisa dapat penghasilan sama seperti Puan Haja Zaitun atau top leader Malaysia, sama. Ini baru dipanggil adil. Ya, kita tahu ya, saya juga bisa seperti itu satu hari. Saya juga bisa sama dengan mereka satu hari. Ya, itu ini sebutannya. Jadi itu kita lihat tujuan kita. Tujuan kita jelas. Ingin membantu Bapak Ibu mengubah hidup menjadi baik. Baik nggak tujuan kita? Baik. Oke, setuju? Oke, kita lihat siapa di balik perusahaan ini. Orang yang ada di perusahaan nomor 1 harus berpengalaman. Itu penting. Karena kadang begini, pemimpin di perusahaan harus mengerti apa yang Bapak Ibu lewati. Ya, jangan seperti saya baru-baru ini. Istri saya pandai makan, dia nggak pandai masak. Istri saya telepon, bilang, beli bayam. Di sini ada bayam? Ada. Tapi saya dengar ayam. Dan istri saya vegetarian. Saya pulang beli ayam. Tahu apa jadi? Bukan perang. Mula-mula cangkir terbang. Kemudian piring terbang. Kemudian panci terbang. Ya, hampir kepala saya juga terbang. Jadi kita harus mengerti orang yang memasak. Sama juga dengan Walton. Kita mengerti apa yang dilewati oleh Bapak Ibu di lapangan. Itu pengalaman penting. Integritas penting. Kita bukan di sini mau kaya, enggak. Kita di sini untuk mengkayakan Bapak Ibu. Ya, itu penting. Dan kita tahu ya, setiap bisnis dan hidup akan ada problem atau masalah. Ada nggak siapa-siapa di sini hidupnya tidak ada masalah? Padahal hidup saya nggak pernah ada masalah, semua oke. Nah kan? Pasti ada masalah, dan di situ kita harus perlu orang yang bisa fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Rekor yang terbukti. Apakah kita bisa menciptakan, boleh menjadikan orang biasa sukses? Ada rekor nggak? Ya, kita ada rekor yang terbukti. Etis, sikap pentingkan orang, bukan pentingkan bisnis, bukan pentingkan uang, ya pentingkan orang. Dan visioner, kita tahu ya kita boleh membawa bisnis ini ke masa depan dan stabil cara finansial. Apa yang kita perlukan bukan seorang bos, seorang pemimpin. Saya sering dengar Coach Edi bilang, kita mau kerja sama, artinya sama-sama kerja. Bukan lu kerja saya lihat lu kerja gitu kan. Kita mau sama-sama kerja. Jadi kita mau seorang pemimpin. Dan ini adalah pemilik perusahaan kita. Hari ini Bapak Ibu beruntung akan ketemu beliau, Tuan Datuk Ismail Jehani ya. Beliau adalah seorang miliarder sebelum Walton. Dan dia miliarder daripada bisnis. Dia juga orang lapangan, orang network. Dia pernah jadi leader, dia pernah sponsor orang, dia pernah jadi upline, dia pernah jadi downline. Jadi dia mengerti apa yang kita lewati. Oke. Pebisnis sukses, dia punya rekor. Lebih 20 tahun pengalaman. Dan pengalaman bukan saja di Malaysia. Saya masih ingat, saya dan beliau berada di Jogja. Waktu gempa. Di Hotel Ibis, Malioboro. Gempa kami lari turun, orang Indonesia santai aja. Pak, biasa Pak, jangan khawatir. Ini gempa gitu. Memang dia sudah mengerti Indonesia. Membina bisnis network global, visioner, ya. Misi saya adalah membantu orang biasa memperolehi pendapatan luar biasa dan merealisasikan impian mereka. Apa saja impian Bapak Ibu? Ya, boleh jadi impian, bisa jadi kenyataan di Walton. Ini adalah anugerah yang dia dapat. Nih, brand L'Oreal. Ini ya, brand L'Oreal ini hanya diberi di 80 negara. Sampai hari ini baru 500 orang terima. Salah satunya adalah CEO kita. Dan ini top management kita.
Dan baru ini, waktu saya di Bandung, ada yang tanya, Pak Palan, bagi tahu saya, gimana saya benar-benar pilih perusahaan yang untuk sukses. Saya bilang, saya mau cerita panjang. Saya nggak mau 5P, dia bilang panjang banget. Satu saja, saya bilang simple. Jangan gabung di mana-mana perusahaan yang tidak ada orang ini. Kalau ada orang ini, Bapak Ibu boleh percaya, yakin, dan gabung, dan Bapak Ibu bisa sukses. Habis cerita, kita tutup training. Ini adalah top management kita yang mempunyai pengalaman ya dalam bidang ini ya. Kan seperti saya bilang, ada orang bilang, Pak Palan nggak ngerti Indonesia. Siapa di sini yang pernah ke Gorontalo? Yang belum pernah ke Gorontalo angkat tangan. Belum pernah? Oh, malu. Saya Gorontalo sudah, Palu sudah, Samarinda sudah, Rembau, Jawa jangan bicara. Saya lebih Indonesia dari Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak ngerti Indonesia. Ya. Oke, jadi kita mengerti kebutuhan pasar Indonesia. Dan di sini, ini ada top management ya. Ini di Thailand, Mr. T. Punya pengalaman luar lama di Thailand ya. Dan ini Mr. Subra, dia juga mempunyai pengalaman network. Dan ini Ustadz Sulaiman, Kamboja terbukti sukses. Dan untuk Indonesia, waktu kita mencari ya, sebelum kita buka kantor di Central Park, kita masih mencari ramai CEO yang mencari bukan saya. Saya bilang ke CEO, saya punya ramai kenalan di Indonesia. Bapak mau manajemen leader yang bagaimana? Cowok, cewek, tua, muda, saya punya kenalan, saya lama. Anggota APLI saya kenal semua lah dari presiden. Ya, kenal. Dia bilang enggak. Dia bilang saya mencari satu orang ini. Dia bilang Pak Palan yang kenalnya. Kita cari 4 bulan, WA nggak dapat, ada FB nggak lihat, Messenger nggak dapat 4 bulan. 4 bulan kita cari. Saya beberapa kali bagi tahu CEO, udahlah, udah terlepas ikan ini, kita cari ikan lain. 4 bulan nggak ketemu, tapi CEO bilang, Pak, saya mau orang ini. Kenapa? Orang yang kita cari ini mempunyai jiwa bisnis. Orang ini memberi keutamaan kepada orang dari bisnis. Kita perlu orang yang mempunyai feeling ingin membantu ramai orang sukses. Kita mau anak muda. Karena Indonesia, kita yakin bisnis ini akan berkembang besar. Kita mau orang yang ada semangat. Orang yang menjadi rekor sukses juga bagus. Orang yang tahu network, orang yang tahu teknologi. Kita cari, kita tunggu. Jadi saya bilang, bisnis mau udah mau jalan nih. Nggak apa-apa, kita tunggu. Kita tunggu lebih dari 4 bulan hanya untuk mendapatkan Business Development Director, Mr. Edi Bapak Edi. Kenapa? Untuk kita optimis dengan Indonesia. Kita buka pabrik. Kita nggak mau orang biasa untuk pegang Indonesia. Dan sekali lagi saya bilang, saya pernah pegang banyak perusahaan di Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Tapi CEO bilang, kita tidak mau buat kesilapan yang dibuat oleh perusahaan lain. Kita mau perusahaan Walten Indonesia dipegang oleh orang Indonesia. Ini benar. Banyak perusahaan dari luar datang ke Indonesia. Mereka bawa manajemen luar datang ke sini. Kenapa? Mereka tidak percaya dan yakin dengan orang Indonesia. Itu memalukan. Kita tidak. Kita percaya, kita yakin dengan orang Indonesia. Sebab itu untuk memimpin Walten Indonesia juga, kita ada orang Indonesia. Bagi-bagi Allah kepada kita. Karena di sini kita mencari orang yang tepat. Ada yang bilang, Pak, Coach Edi itu muda. Ya, kan tadi kita bilang,
Sukses bukan menghitung usia, muda atau tua, berpengalaman atau tidak. Kita mau orang yang mempunyai hati yang benar, hati yang boleh membantu Bapak Ibu sukses. Coach Eddie memiliki hati itu, jadi sebab itu kita mengambil dia, tidak kira muda. Jadi Datin Shalina Chong memiliki kantor pengacara sendiri. Cuma pikir, sebagai seorang pengacara 30 tahun, dia udah lihat Voltaire nggak? Dia udah buat penelitian nggak? Ataupun dia gabung hanya karena suka? Ini pengacara terkenal, punya kantor sendiri. Dia lihat dia oke benar. So itu sama juga. Banyak kita ada leader-leader, ini seperti saya kenal. Dan bukan ini ya, mereka bukan gabung dengan Voltaire karena wah bagus enggak. Mereka orang berpengalaman. Mereka buat penelitian. Bisnis ini cocok enggak? Bisnis ini boleh pergi jauh enggak? Bisnis ini boleh membantu bukan diri mereka saja, boleh membantu tim mereka enggak? Itu banyak pertanyaan yang mereka tanya. Apakah perusahaan ini? Saya masih ingat mereka tanya, saya bisa sukses. Apakah teman-teman saya yang ikut saya bisa sukses? Itu pertanyaan mereka. Jadi mereka lihat, buat penelitian. Dan mereka sadar bahwa mereka sudah berada di perusahaan yang benar. Di landasan yang benar. Oleh karena itu ya, mereka undang Bapak Ibu hadir bersama. Karena mereka sudah buat penelitian. Mengikut pengalaman mereka yang lebih dari hampir 20 tahun. Ya. Oh itu jadi, kita lihat. Jadi orang-orangnya tepat nggak? Tepat kan? Yang tidak ada orang lain jual. Hari ini kalau kita bilang, saya jual vitamin C. Banyak nggak di pasaran? Di warung tepi jalan orang jual vitamin C. Kita mau sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang unik. Kita mau satu produk yang dapat dikonsumsi. Kita sudah tidak mau lagi PHP, beli gelang, beli jam, beli cincin, kacamata. Siapa yang bilang kacamata? Bukan saya ya, bukan saya ya. Ya gini, kita tidak mau jual kacamata. Kita mau jual suatu produk yang bikin mata Anda lebih baik. Supaya Anda yang pakai kacamata tidak perlu kacamata lagi. Ya rekod ya. Saya nggak bisa pulang. Mana bisa pulang ya? Dan kita mau produk yang sesuatu yang kita pasarkan efektif. Kenapa? Kita jual, kita perkenalkan pada teman dan keluarga. Teman dan keluarga kita bukan ingin jadi kaya karena mereka. Kita ingin membantu mereka. Produk yang kita bagi itu harus bisa membantu mereka efektif. Harga terjangkau. Bukan hanya produk ini hanya bisa dibeli atau dikonsumsi oleh orang kaya. Siapa saja bisa konsumsi. Melayani permintaan yang berkelanjutan. Artinya apa? Kapan orang akan berhenti ngopi? Coba beritahu saya. Kapan? Kiamat. Dunia kiamat. Siapa tahu kapan dunia kiamat? Enggak tahu lah. Jadi selagi dunia belum kiamat, orang akan minum kopi. Baru ini orang saya ada teman dari Australia tanya saya, Pak Alan, tell me about your business. Saya kata, my business is so simple. It's like having a cup of coffee. That's all. Semudah ngopi. Ngopi susah nggak? Enggak, sama di sini. Dia permintaan, sell to the world. Dan Bapak Ibu bagi tahu saya. Kopi udah marah tadi itu. Kopi dia bilang. Negara mana yang tidak mau minum kopi? Ukraina. Tahu Ukraina? Sedang perang. Perang nih. Berhenti lawan. Untuk apa? Kopi. Nah, jadi produk itu harus bisa dibawa ke dunia tanpa batas usia. Ini produk ini harus
Ya apa? Siapa yang bisa konsumsi? Siapa yang bisa? Semua. Gak ada orang yang tidak bisa kopi. Ya. Brand market leader. Kita jadi seperti pasta gigi. Di sini pasta gigi panggil apa? Sel. Kalau Colgate bukan pasta gigi. Brand leader kan? Kita kelihatan. Dan satu hari kopi jahe hitam akan menjadi kopi untuk semua orang. Ada yang nampak orang, saya khawatir kawan. Kalau saya minum kopi banyak-banyak jadi hitam. Jangan khawatir, kita ada susu. Minum banyak-banyak, putih kembali. Dan produk kita legal. Boleh digunakan oleh orang kata legal. Jadi nggak perlu khawatir ya, sudah ada perizinan. Ini produk jahe hitam. Dan jahe hitam kita gunakan teknologi super extraction. Dan cara teknologi itu tidak ada pada orang lain. Kita bukan guna bumbu dia, ekstrak apa orang kata dia punya ekstrak. Ambil yang perlu sahaja. Untuk dapat 1 kilo ekstrak ini, kita perlu 10 kilo jahe hitam. Baru ini kita bawa Coach Eddie ke pabrik kita di Malaysia. Jadi kita ketemu orang R&D, dia bilang. Orang R&D itu bilang, Coach, kamu tahu nggak? Kopi kita resepinya yang pas ini, mereka mau kopi, mau tiru, mau ikut, mau hasilkan juga nggak bisa. 1 tahun mereka coba hasilkan kopi yang sama, nggak bisa. Kopi itu resepinya. Hari ini kita bisa bagi jahe hitam, nano sweetener, kulit mangga, bagi pada semua orang. Mereka nggak bisa bikin cipta kopi yang sama, persis seperti di kafe. Karena orang pabrik sendiri, R&D sendiri, dia bilang kita nggak bisa. Dia harus kopi yang sama, premium Arabica Brazil, dari tempat yang sama. Harus tahu persis kulit manggis berapa, nano sweetener berapa. Baru dapat yang rasa begini. Nggak bisa ditiru. Jangan khawatir. Besok ada orang akan jual kopi jahe hitam merek lain. 4 tahun di Malaysia nggak ada yang bisa. Nggak ada. Jadi cara kita, ya, ini teknologi yang kita hasilkan. Dan ini penelitian untuk jahe hitam. Di mana untuk orang yang ada diabetes. Penelitian ini membuktikan produk kita efektif. Dan penelitian produk kita keluar di jurnal. Banyak. Ya, ini adalah referensi. Hari ini kalau kita lihat jahe hitam saja, banyak referensi. Banyak penelitian yang sudah dibuat. Ada yang bilang ke saya, Pak Alan, bisa nggak saya tes dulu kopi ini? Saya tanya, apa di rumah kamu ada laboratorium? Gimana kamu mau tes? Kita udah tes 4 tahun, ribuan orang sudah mau tes. Lu siapa mau tes lagi? Gak perlu tes, minum aja. Karena orang sudah buat penelitian. Dan ini kilat kita, ya, pabrik kita. Ini nggak ada sound, nggak ada voice, nggak apa-apa ya, bisa. Ada kabel masuk ke situ. Oh boleh. Nanti kita ada MC kita. Ini adalah mesin untuk mengadun bahan-bahan tadi. Kita blend di dalam ini di mesin sehingga dia sebati. Kita ada 3 mesin di sini, 1, 2, 3, dan selepas dia sebati itu barulah dia akan dikeluarkan. Jadi setiap mesin yang di blend tadi, pihak QC di sini akan test rasa. Oh, okey, ini pas. Dia ditapis untuk memastikan kehalusannya lah, dan dimasukkan ke dalam packaging. Selepas di mix tadi dan dipastikan kualiti kopi bacuhan itu seperti mana yang kita kendaki, serbuk kopi yang dah di mix itu akan dibawa ke mesin ini. Kita ada beberapa mesin, okay, dah di setting. Di dalam ini terdapat 20 gram. Proses packaging seperti ini. Daripada proses packaging tadi dimasukkan dalam sachet, dibawa ke sini, ke dalam ruangan ini, bilik ini 483, ada 20 sachet. Okay, satu kaca ada 12. Ini dah ready.
untuk dihantar kepada semua ejen. Ini adalah tempat simpanan produk-produk yang sudah siap di packing. Sebelum dihantar ke HQ ataupun ke semua branch di Malaysia, malah untuk dihantar ke luar juga seperti ke Cambodia, diproses di sini. Ini hilang. Jadi ini produk-produk yang kita ada di Malaysia dan di Indonesia baru 2, nanti akan muncul lagi produk-produk baru ya yang kita masih dalam proses perizinan ya. Jadi dan begini, dan kita punya banyak kesaksian di Malaysia ya. Kesaksiannya kadang kita nggak berani munculkan, tampilkan. Karena kesaksian itu seperti unbelievable. Ada seorang ibu, namanya Ibu Tawamani di Perak, stroke 15 tahun, nggak bisa jalan. Saya kasihan banget. Ibu, perempuan, wanita, 15 tahun tidak pernah ke mall. Coba bayangkan hidupnya. Parah nggak? Sesudah konsumsi produk kita 2 bulan, dia sudah bisa berjalan. Suaminya marah. Ini produk ini nggak bagus, dia bilang. Nggak bisa hemat uang. Sekarang istrinya udah bisa jalan, sudah mau ke mall, dulu nggak bisa. Jadi memang penghasilan banyak. Saya juga punya banyak kesaksian yang saya bisa lihat. Saya punya masalah trigger finger. Jari ini akan sangkut begitu, bangun pagi begini. Memang sangkut. Ya, kamu bisa Google pakai trigger finger. Sangkut begini. Saya pergi ambil injection steroid ya, hampir 4 juta satu injection. Dia bertahan 1 tahun. Kemudian 1 tahun kembali lagi lock. Kemudian saya pergi, dia bilang harus operasi. Dia bagi tanggal. Waktu itu saya gabung dengan Volten. Saya makan produk Volten, hilang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Kesaksian saya ini orang sehat. Dia umur 60 ya, orang sehat. Jadi saya makan suplemen lama. Saya juga punya satu, saya nge-gym. Sekali saya ada masalah di spinal cord, di lumbar yang kelima di sebelah kiri, sakit. Setiap 3 hari saya harus ambil painkiller, kalau tidak sakit semua. Jadi nggak tahu jadi saya gabung di Volten. Saya mengkonsumsi produk-produk, saya lupa makan painkiller. Sebenarnya udah lama nggak painkiller ya. Ini saya pergi lihat, ketemu dokter pakar di Malaysia ya, bilang nggak ada obat, nggak bisa diobati. Sampai tua makan obat painkiller. Jadi saya makan. Tapi di sini saya nggak tahu kapan hilang. Hilang aja gitu, nggak tahu. Gimana sembuh juga saya nggak tahu. Yang saya tahu saya makan jahe hitam, konsumsi kopi, minum kopi, dia hilang. Jadi begitu luar biasa banyak yang orang-orang yang saya lihat. Saya pernah lihat seorang ibu yang dia datang menangis. 7 tahun tangannya begini. Dia minum 2 sachet kopi, sudah baik, boleh makan. 7 tahun nggak bisa makan begini. Ini gimana kita mau tampilkan? Orang nggak akan percaya. Karena benar. Karena orang kita lebih suka percaya yang tipu. Yang benar orang nggak mau percaya. Jadi kita tidak begitu, tapi memang benar. Dia bilang hanya 2 sachet kopi. Jadi kadang produk kita ini nggak tahu ya. Resultnya spesial banget. Ya itu produk. Mari kita lihat plan. Ini yang disuka oleh orang Indonesia. Jadi kita lihat plan kita cocok nggak ya? Plan Komisi Volten nomor 1. Perbedaan dengan plan konvensional. Tidak ada biaya keanggotaan. Contoh, kalau di sini, kalau saya bilang untuk jadi anggota di Volten biaya 50.000. Sanggup bayar nggak? Sanggup. Besar nggak? Oh, lumayan kan? Tapi sanggup bayar nggak 50.000? Sanggup. Sanggup kan? Ada perusahaan yang lebih tinggi betul. Tapi coba bayangkan, di Volten, agent Volten adalah 150.000 orang. 1 orang untuk jadi agent, biaya anggota membership 50.000. Boleh hitung nggak? Saya matematik fail. Soalnya sudah ada. 150.000 kali 50.000.
7,5 M besar nggak? Kalau kita bilang di World 10 ada biaya keanggotaan 7,5 M masuk ke keuntungan perusahaan. Tapi kita nggak mau. Tujuan kita bukan mencari untung semata-mata. Tujuan kita adalah membantu. Sebab itu kita nggak mau uang Bapak Ibu untuk biaya keanggotaan tidak ada. Bagi applause. 7,5 M besar loh. Itu masuk. Ya. Tidak ada tumpuk. Tutup poin. Di Indonesia bilang tutup poin kan? Tapi saya sudah di Kamboja nih bilang tumpuk orang nggak ngerti. Cuma bayangkan, ada teman saya, dia buat bisnis, tiap bulan tumpuk. Dia ada ID sendiri. Kemudian dia minta istri dia gabung. Lepas istri gabung, mak dia gabung, bapak dia gabung, mak mertua pun gabung, 5 orang. Setiap bulan harus tumpuk untuk 5 orang. Di rumah dia, gudang letak barang lebih besar daripada kamar dia tidur. Setiap bulan barang tumpuk. Di World 10, kita tidak memaksa Bapak Ibu belanja. Orang belanja di World 10 bukan karena dipaksa, karena mereka suka. Orang suka. Kenapa orang suka? Orang suka kopi kita. Kalau mereka nggak belanja di World 10, belanja di luar. Tak belanja, kita tidak memaksa. Jadi yang mana Bapak Ibu mau? Perusahaan yang memaksa Bapak Ibu belanja tiap bulan produk yang Bapak Ibu tidak suka? Atau belanja produk yang Bapak Ibu suka? Yang suka. Jadi kita lihat, tidak ada tumpuk. Tidak ada breakaway. Contoh hari ini, ada yang bikin. Pak Andam, Bapak dealer besar di Jogja ya, di Indonesia. Saya tantang Bapak lihat. 3 bulan lagi, saya jadi nomor 1. Bisa nggak? Bisa. Karena tidak ada breakaway. Bapak Ibu jadi besar lebih, omset jadi nomor 1 di atas Pak Anam pun, Pak Anam tetap di bawah Pak Anam. Dia nggak kira. Bapak Murti di Malaysia, di atasnya ada 20 orang. Penghasilan dia lebih besar daripada orang atas dia 20 orang. Jadi nggak ada breakaway. Karena breakaway ini begini. Hari ini, Bapak nama orang tua, ayah. Bapak nama apa? Bapak Marsudi, orang tua kita tidak akan ada breakaway. Tidak ada side volume. Side volume ini penting, pusing, bukan pening, pusing. Karena begini, kita kan dia bilang ada 2 kaki penuh bukan 3 kaki, 3 kaki penuh bukan 4 kaki, 4 kaki penuh buka sampai mati. Buka kaki aja Pak. Karena begini, bukan kenapa ya. Zaman dulu kakek saya anak 12 terjaga nggak? Zaman dulu bisa, nggak ada masalah. Gampang jaga anak-anak dulu. Sekarang anak 2, rumah seperti Ukraina dan Rusia. Anak 2. Jadi kita tidak mau seperti dulu lagi jaga 15 orang anak, 2 aja susah. Jadi kita biarkan 2 aja. Jadi plan kita simple, tidak besar volume. Tidak ada agenda tersembunyi. Ya banyak perusahaan. Banyak, semua perusahaan ada car fund. Pernah dengar car fund? Car fund panggil apa ya? Car fund. Kereta, insentif kereta, mobil. Car fund. Dana mobil. Perusahaan yang ada dana mobil itu semua tidak benar. Pesanan saya lah, kalau dulu kita jatuh cinta dengan anak mobil, pintu taubat masih terbuka. Di sini kita nggak ada dana, kita kasih mobil gratis. Karena dana mobil ini jujur dari saya orang manajemen lama, adalah cara untuk perusahaan dapat uang dari agent. Contoh, dia bilang dalam marketing plan, 3% untuk dana mobil.
Betul? Ada yang sebegitu? Tapi 3% ini dipotong untuk semua orang. Yang capai, yang qualified, tidak qualified, dipotong. Kemudian diberi pada orang yang 3 kakinya aktif. 10.000. Betul. Kan tidak tahu. Tahu. Tapi dipotong untuk siapa? 3% dari marketing plan, artinya semua orang punya. Dipotong dikasih pada orang yang qualified. Itu pun tidak dikasih gratis. Sini enggak. Sini usaha lah. Ya, di Malaysia kita ada orang yang ambil mobil di bawah 1 tahun, mobil biasa, mobil besar, 1 tahun, 2 tahun, gratis atas nama sendiri, pilih mobil. Ya, pilih mobil sistem dia. Ya, earn and save simultaneously. Gini, kalau kita berada di multi level, kelemahan paling besar leader multi level apa? Tidak ada tabungan. Ya, tidak ada tabungan. Bukan simpanan ya. Ada leader yang ada simpanan. saya kenal leader-leader yang ada simpanan. Tapi yang ada tabungan saya jarang ketemu. Di sini kita sistem kita membantu Bapak Ibu menabung untuk masa depan. Dari segi aset gratis, rumah, mobil, uang, ini untuk masa depan. Sebab itu kita berusaha untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik, benar? Dan di sini kita membantu cara kita, sistem kita, ya, pembayaran setiap hari. Ini penting ya, pembayaran setiap hari. Kenapa? Karena kita mula bisnis, kita belum kaya. Beras di rumah sudah habis. Ini baru tanggal 11. Komisi keluar tanggal 30. 19 hari lagi makan apa? Rumput di tepi jalan. Ini sudah usaha keras. 11 hari sudah buat habis-habisan. Setiap hari enroll orang. Beras habis. Mau buat apa? Tapi di sini enggak. Beras habis hari ini, ada uang di wallet, besok boleh di withdraw. Karena kita sadar, kita tahu, bukan semua orang kaya seperti saya. Jadi perlu uang setiap hari. Jadi di sini bisa cairkan setiap hari. Ya, komisi kita unik. Dan komisi kita, orang bilang berapa? 3. Saya pernah di perusahaan lain. 15. Itu mau mengerti komisi plannya harus ada PhD. Harus sudah gabung di multi level itu harus kuliah lagi. Kenapa? Plannya saya nggak ngerti, saya harus kuliah dulu. Kita simple, semua orang bisa ngerti plan unit. Sederhana. Orang buta juga ngerti plan kita. Yang nggak ngerti lebih parah dari orang buta artinya. Kesempatan yang sama ya dalam plan kita terbukti. Ya, terbukti nanti kita lihat dapat dicapai hasil cepat. Artinya gabung hari ini, besok kita berhenti makan jam berapa, Pak? Oh, karena saya kadang bicara lupa waktu, Pak. Lupa makan. Oke, hasilnya cepat, manfaat jangka panjang. Jadi ini long term benefit ya, dan manfaat di luar plan. Manfaat di luar plan ini simple ya. Dulu kita lihat ya, dulu ya waktu mula-mula gabung. Siapa yang gabung di sini tahun 2022 ada nggak? Ada ya? Di 2022 kita belum ada EPL. Gold silver belum ada dalam plan. Jadi orang bilang ada perubahan, enggak ada perubahan, hanya penambahan. Gold itu setiap gold akan dapat liburan gratis. Itu dalam plan enggak ada. Coba bayangkan,
Dalam plan nggak ada, tapi kita bagi liburan 3 hari 2 malam gratis. Suatu yang tidak ada dalam plan. Siapa saja jadi ikut. Ini yang kita mau, bukan ambil dari plan. Kita tambah lagi, tanpa tulis, tanpa ada dalam plan. Kita kasih lebih. Ya, jadi potensi tidak terbatas. Bapak Ibu, saya mau lihat ini. Kenapa kita lihat di sini ya? Ini Bapak Murti. Penghasil Bapak Murti ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini bulan Juni 2020. Penghasilan bulan Juni 161.900 ringgit. Ya kali 3.500 ya. Dan pelipatannya berlaku. Sudah 2 bulan, ini Juni 161, Agustus penghasilannya 352. Berapa ya 352? 1,2 M. Ini Agustus, masuk Oktober, penghasilannya 2, berapa M nih? Pelipat ini yang baru kita pernah dengar ya. Dalam bisnis multi level, bisnis begini akan ada duplication. Pernah Bapak Ibu lihat duplikasi begini? Ini penghasilan 1 bulan 2 M. Gila nggak? Saya nggak tahu yang gila Murti atau yang gila perusahaan. 2 M. Dan Bapak Murti ini pasarnya 95% orang India di Malaysia. Di Malaysia orang India total orang India 2,8 M. Lebih dikit daripada orang Indonesia yang ada di Malaysia. Orang Indonesia yang ada di Malaysia 3 juta. Orang India yang ada di Malaysia 2,8 juta aja. Dan bisa sukses. Dan di Malaysia orang India semuanya menengah rendah. Bukan rata-rata. Bukan semua kaya seperti saya. Orang India di sana menengah rendah rata-rata. Tapi dengan pasar yang begitu kecil, Jogja pasar berapa banyak penduduk? Jogja berapa orang? 4 juta. Seharusnya Bapak Ibu lebih kaya dari Murti. Itu Jogja. Ini dia satu Malaysia, orang India 2,8 juta aja. Ini ya, di Malaysia, foto ini kita tidak tunjuk lagi. Pemerintah tidak benarkan. Ya, karena mereka bilang begini, mereka tidak yakin ada perusahaan yang bisa bayar. Perusahaan lain akan tutup semuanya. Lihat apa yang diberi oleh UMKM. Kasihan perusahaan lain ya. Jadi ini kita punya referral commission ya, komisi Bapak Ibu sudah tahu ya untuk gabungkan. Dan ini juga kalau kita lihat ya, tadi semua bilang saya mau kaya, saya mau jadi dapat mobil gratis. Agent yang aktif adalah mereka yang enroll atau sign up 5 orang setiap bulan. Kalau bulan kemarin Februari, Bapak Ibu hanya sign up 3 orang, berarti Bapak Ibu tidak aktif dan tidak bisa dapat mobil gratis. PHP diri sendiri. Karena aktif harus minimal 5. Kalau enggak 5, artinya kita jauh dari apa yang kita mau. Ya. Jadi kalau aktif 1 bulan 5, 1 tahun 60. Jadi kita lihat ya, 60 kali 5 tahun, long term, 300 orang. Dan 300 orang ini ya, kalau mereka belanja 10 paket dalam waktu 5 tahun jadi premium. Total omset dari referral commission saja waktu 5 tahun bisa 1 M. Besar nggak 1 M? Ini baru satu komisi kita.
Cuma bayangkan 5 tahun, satu komisi saja bisa hasilkan 1 M. Dan kita hanya sign up 5 orang sebulan. Dan apa? 5 orang sebulan mana mau cari? Indonesia nggak ada orang. Pasti bisa. Kapok ini gampang banget. Jadi kita lihat potensi komisinya. Ya. Kemudian ini, Group Sales Commission. Pak, Group Sales Commission 87.000 saja. Dasar apa? Lihat yang jelek, yang kecil. Ini kita bayar per hari 21 juta nggak nampak. Besar nggak 21 juta per hari? Besar. Ya kalau usaha, kalau nggak usaha memang dapat 87.000. Kamu yang pilih, mau yang mana? Pak, 21 juta kecil, saya mau 87.000. Jadi kita lihat ya, ini komisi yang kedua. Dan komisi ketiga, Group Sales Incentive. Ini dibagi poin. Setiap ini 2 kali bayar ya. Tadi Group Sales sudah bayar, sini dibayar lagi. Ini poin ini kita bagi hanya pada mereka yang serius. Mereka yang serius harus di super dan premium. Siapa yang belum jadi super dan premium? Hapuskan mimpi Anda. Ya, siap. Mimpi untuk tadi yang bilang waktu Coach Edi bilang, oh saya mau Pajero Sport, nggak akan dapat. Karena syaratnya apa? Untuk dapat RP, dapat mobil gratis, persyaratan pertama adalah super dan premium. Pak, saya tahun depan baru mau jadi premium. Tunggu mobil gratis tahun depan. Tahun ini jangan mimpi. Saya nggak PHP ya, saya lagi yang tahu yang jelas. Karena yang benar memang sakit, yang nggak benar enak dengar ya. Jadi di sini saya masih ingat ya. Sekarang kita lihat, kita pom bensin mereka bagi poin, belanja di mall bagi poin, betul? Ada kan di Indonesia? Ya poinnya kita tukar kan. Sudah ada 5.000 poin, kita tukar payung. Diberi waktu tidak hujan, nah payung. Hujan nggak dikasih. Dan di sini kita juga ada poin. Poin kita kalau hanya 15 RP, kita boleh redeem tukar smartphone. Smartphone juga ini penting untuk orang yang smart saja ya. Yang kurang smart nggak bisa. Smartphone ya. Kemudian kalau ada lebih 70 RP, boleh pergi umroh. Bapak Ibu gini, ini 70 RP nih. Saya ingat Pak Nowan 2 bulan. Mereka yang masih belum berusaha berpikir untuk menghantar orang tua pergi umrah. Kalau nggak ada duit, usaha benar-benar 2 atau 3 bulan Anda boleh dapat 70 RP. Gratis. Ini mobil 3.000 atau 6.000, saya jangan pikir mobil 6.000 RP 2,1 M boleh dapat rumah gratis. Rumah gratis. Kalau 2,1 M di Jogja, rumah gimana Pak bisa beli? Mampu nggak? 2 M beli rumah di sini? Bisa kan? Iya. Gratis. Kadang kita gini, kita bekerja untuk beli rumah, betul? Kerja 30 tahun, belum ada rumah. Siapa di sini yang belum ada rumah sendiri? Jangan malu angkat tangan. Karena pesanan saya tetap sama. Itu taubat masih terbuka. Di sini Bapak Ibu, coba 6.000 RP. Kalau Bapak Ibu tidak pintar, tidak rajin, Bapak Ibu malas, dilahirkan malas, buat slow. Gak mau dengar kakak, sombong, buat slow. 10 tahun, 6.000 RP, dapat rumah gratis, bernilai 2 M. Sekarang tanya saya, usaha apa 10 tahun dari sekarang Bapak Ibu bisa dapat rumah gratis? Perusahaan Bapak sendiri pun gak akan kasih. Di sini dia. Ini buat slow. Kalau buat cepat, mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun. Rumah gratis nih.
Mana ada? Pemerintah pun nggak bisa kasih rumah gratis. Ada siapa yang di sini yang bilang, Pak saya dapat pemerintah kasih saya rumah. Di sini mobil saya nggak mau bilang lah mobil. Mau mobil apa? Semua ini lihat, rumah gratis. Saya sudah di multi level 30 tahun Pak. Mana ada perusahaan? Ada dulu satu perusahaan bagi kapal terbang. Sudah dapat dibilang nggak bisa. Iya. 100 juta hanya untuk beli tas. Tas ini yang dipanggil Taj Mahal, bukan Taj Mahal di India ya, ini Taj Mahal. Dan mereka kita lihat di Indonesia setiap bulan ada. Dan ada yang bilang, oh Pak ini gimana nih? Ibu ini nggak bisa jalan kaki, pakai kursi roda, kaki nggak bisa jalan, otak jalan. Kita kaki bisa jalan. Saya nggak bilang apa-apa ya. Paham-paham sendiri lah. Ini lihat nih. Ibu ini umur 70 lebih, di rumah jaga cucu. Lepas itu kita bilang, Bu, Ibu udah ada 100 Rp bisa redeem uang cash 35 juta. Kita mau keluarkan poster, kirim gambar profesional. Dia kirim gambar pakai daster. Kakek di rumah jaga cucu pakai daster aja bisa sukses. Kalau bapak ibu nggak bisa, ini lantai berapa ya paling tinggi? 7 paling tinggi, nggak ada lebih tinggi ya? Minta bapak ibu lompat aja. Ini dia lihat ini, orang yang sukses ini. Lihat, ini mereka yang dapat 350 juta. Redeem point. Ini bukan komisi, masih dapat setiap bulan. Masih bisa tarik setiap hari. Itu komisi. Ini ditabung oleh perusahaan. Cukup 350 juta baru ambil. Dan kita pernah buat multi level. Kita pernah lihat multi level. Coba pikir, kapan kita lihat 350 juta masuk rekening kita? Gak pernah kan? Keluar pernah? Masuk gak pernah? Jadi di sini mereka ini buat bisnis ini tidak sampai 2 tahun, 3 tahun. Tabungan mereka 350 juta cash. Dan bukan itu saja. Mereka sudah ambil cash, mereka ambil Madam Basanta. Gak pernah buat network seumur hidup. Dia buat bisnis ini 2 tahun, redeem Mercy. 3 tahun, redeem mobil Porsche Panamera. Saya tanya, kenapa redeem Porsche? Gratis. Saya redeem lah dia. Ini, Pak Yunus. Dia itu low profile banget. Dia datang ke Jakarta, waktu acara ada orang Pak Anam pergi prospek dia untuk gabung di Voltaire. Karena ini lihat, orangnya scribble, ya jalan gitu. Ini Cik Guru Semadi, 3 mobil, istri 2. Saya tanya kenapa harus 3 mobil? Dia bilang saya 1. Istri juga perlu mobil. Reading gratis. Bukan reading istri ya, reading mobil. Ini rumah. Rumah gratis. Oh, ini lagi parah. Bapak Ibu ini tinggal di Perlis, provinsi di perbatasan Thailand. Di Malaysia network marketing sudah 40 tahun. Belum pernah ada orang yang dari provinsi-provinsi itu sukses. Belum pernah. Dan
ini pertama kali ada orang sukses di multi level dari provinsi itu adalah oleh karena Walton, umur 62. Nah, 60 lebih. Ini pemilik pom bensin 30 tahun pebisnis. Dia bilang setiap kali saya beli mobil, walaupun saya bisnis, saya membuka pom bensin, investasi 3,5 M. Tapi beli mobil harus beli cicilan. Di Walton 3 tahun 3 mobil, istri tetap 1, mobil sudah 3. 3 tahun. Nih, Datin Syarina, pengacara. 30 tahun pengacara tidak pernah pakai mesin. Kantor pengacara sendiri. Ini tahun pertama dia pakai mesin. Sekarang bulan ini, akhir bulan ini, dia mau redeem satu lagi mobil baru Porsche. Ini dia beli rumah sampai 1 M gratis. Ini baru 2 tahun di Walton. Bapak Ibu, siapa yang sudah di multi level lebih dari 5 tahun? Pintu taubat masih terbuka, Bapak Ibu. Ini baru 2 tahun ya. Coba bayangkan. Ya ini masih lagi komisi setiap bulan. Ini Bapak Murti. Murti ini mimpinya satu saja. Setiap hari harus bawa mobil yang berbeda. Itu saja mimpinya. Dia udah 20 tahun dalam industri network. Di Walton 3 tahun 7 mobil gratis. Dan baru ini dia janji dengan saya nggak suka telat ya, saya tepat waktu. Dia datang telat, saya marah. Kenapa telat, Mr. Murti? Dia bilang, tadi pagi saya bangun, saya mau keluar dari rumah, pikir mau menyetir mobil mana. Saya lama pikir, nggak tahu mobil yang mau dibawa. Karena mobilnya banyak, gratis semuanya. Pernah lihat video dia? Ya, oke. Ini dia punya ini, saya nggak mau ya tas mahal, sepeda motor Harley apa semuanya ya. Ya, ini umur 62, tinggal 400 km dari Kuala Lumpur. Ya, ini mobil Mustang. Umur 62, hati masih muda, beli Mustang. Ini BMW X6. Dan ini Bentley. Di provinsi yang dia tinggal hanya ada 2 Bentley begini. Satu dimiliki oleh anak raja, anak sultan. Satu yang dimiliki oleh keluarga sultan. 2 dimiliki oleh keluarga Walton. Lihat, sama level enggak? Sama. Beda keluarga aja. Dan ini rumah dia 3,5 M, dia beli untuk anak dia. Kita juga sayangkan anak. Waktu mati tinggalkan hutang untuk anak bayar. Ini sayangkan anak, beli rumah 3,5 M untuk anak. Dan ini waktu mereka ambil 3,5 M bukti. Ini ya, kalau mau cerita ini ya, bisa 3,5 M nih. Ini Walton ini gila perusahaan ini. Bukan saja Walton gila, CEO juga sama. Murti, dia redeem 3,5 M. Waktu dia redeem 3,5 M, kita lihat, kita di Malaysia sebagai perusahaan maksimal bisa online transfer 700 juta. Dia maksimal. Kalau 3,5 M harus 4 atau 5 kali gitu kan. Ya. Jadi bos bilang gitu, CEO bilang, oh nggak bisa. Kita nggak bisa bayar cicilan pada leader. CEO pulang kampung. Dia call Murti. Murti, saya lihat kamu sudah redeem 3,5 M.
bisa nggak datang ketemu saya? Mereka ketemu di kawasan kantor cabang Volten. Jadi ini 3,5 M bukti redeem. Bos CEO ambil cek di atas mobil di pinggir jalan. Di pinggir jalan dia buka cek, tulis 3,5 M bagi pada Murti. Kenapa? Ini betul. Dia bilang gini, agent bisa berhutang dengan perusahaan, tapi perusahaan tidak bisa berhutang sama agent. Walau saya tidak ada di kantor, saya bayar walaupun di pinggir jalan. Itu. Ini kalau kita bilang, Murti, saya di kampung, saya pulang lagi 3 hari, nanti saya bayar, bisa nggak? Bisa kan? Tapi perusahaan tidak mau begitu. Bila dia ini, itu sudah hak dia harus dikasih, walaupun di pinggir jalan, kita tetap kasih. Itu dia. Jadi itu perusahaan ini ya, uang besar ya, bukan uang kecil. Kita serius. Dan sekarang kita lihat potensi. Apakah kita perusahaan ini harus memiliki potensi ya untuk kita bisa sukses? Kita lihat bahwa potensinya. Ini baru permulaan. Anda masih berdiri sama. Kalau ini lomba, berdiri sama dengan leader-leader yang ada. Kesempatan yang sama. Masih sama, masih belum lewat. Permintaan produk berkelanjutan. Kita akan muncul produk-produk baru nanti. Pasar lokal yang belum dimanfaatkan. Bapak Ibu, mungkin Jogja baru untuk Bapak Ibu. Saya sudah lama di Jogja. Kalau saya datang Jogja, orang bilang, Pak Alan mau lihat Prambanan, mau lihat Borobudur. Bosan. Berapa kali mau lihat? Saya sudah, semua orang di Volten kenal saya. 2,5 tahun di Indonesia, baru 2 orang kenal saya sebelumnya. Satu Bu Fitri di Bandung, satu lagi Pak Bambang di Mutilai. Itu aja. Pak, saya orang kenal saya di Volten di multilevel Indonesia. Orang asli kenal saya. Tapi tengok pasar tempatan di sini, tetangga Anda belum tahu tentang Volten. Ramai orang yang tidak tahu, ya, pasar lokal yang belum dimanfaatkan. Produk baru akan muncul, brand market leader, ekspansi internasional. Ya, jadi kita lihat ya, ini pasar sekarang. Volten baru di sini. Saat ini. Saya rasa kalau agent di Indonesia bisa dihitung pakai jari, belum ramai. Pasar Anda yang mau sukses besar, masa depan Anda potensi. Ini pasar kopi, kopi saja. Mau jual bisnis apa? Kopi. Tengok, global ready to drink adalah pasar kopi yang sudah jadi untuk minum, ya, siap minum ya. Lihat, mereka bilang sekarang dari 2020 ke 2028 peningkatan hampir 40%. Jadi kita berada di pasar yang akan meningkat. Ngopi ini sudah jadi budaya kita. Dan ini kita baru keluarkan produk untuk weight management. Dan mereka lihat global weight management diet market is expected $295 billion. Besar. Kita tengok pasar produk yang kita hasilkan. Produk-produk baru. Lihat ini. Malaysia bisa. Jangan ketawa. Ini kalau kita lihat Malaysia, orang yang obes, ya, obesitas ya, 13 juta. Banyak nggak? Mari lihat Indonesia berapa? Indonesia baru 21%. Tapi 21%, 3 kali lipat Indonesia. 58 juta orang. 58 juta orang bukan gemuk. Obesitas. Yang gemuk. Coba lihat kiri dan kanan.
Di Walton, bisnis kita begini ya. Potensinya hari ini kita di sini, usaha banyak, penghasilan kecil. Tapi memang begitu. Bisnis ini harus ada usaha. Di awal harus susah. Karena kita susah sama-sama hari ini, besok kita senang sama-sama. Itu yang kita mau. Jangan senang sama-sama hari ini, besok susah sendirian. Di sini tidak. Memang di awal kita lihat. Tapi kita tahu destinasi kita di sini. Destinasi kita di sini usaha kecil, hasil besar. Ya, itu yang kita lihat. Dan yang ini butuh waktu 3 hingga 5 tahun untuk sampai di sini. Ini bukan skim cepat kaya. Ini skim boleh kaya. Bukan cepat kaya. Tapi boleh kaya. Semua orang boleh kaya. Ini seperti AirAsia dulu. Everybody can fly. Sini juga everybody can be rich. Semua boleh kaya. Tapi harus ada usaha ya. Anda harus usaha sekarang. Effort yang besar hari ini, dia bagi hasil yang besar masa depan. Ini, tadi seperti saya bilang, kita sekarang agent kita baru 150.000 orang. Masih kecil. Yang kadang orang bilang, yo, nggak cukup. Saya bagi Indonesia, penduduk Indonesia dari 275.501 340. Karena pagi tadi ada orang melahirkan anak campur satu jadi 40. Ini di Indonesia. Indonesia saja besar. Ada bilang, Pak, saya Indonesia nggak cukup. Saya bagi Asia Tenggara. Asia Tenggara pasar kita 685 juta. Cukup nggak? Untuk sukses? Kurang ya, saya tambah satu lagi ambil kampung saya. Ambil India. India 1,4 bilion. Ini Tamil Nadu ini yang bicara bahasa sama seperti saya. 78 juta orang yang dialeknya sama. Jadi ini potensi pasar Walton 2 bilion. Kalau kamu nggak bisa kaya dengan 2 bilion ini, jangan hiduplah, buang waktu aja.